Ya qaumi ushkurullaha azza wa jalla ala ni'amihi wanzuruha minhu. Lanjutan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ushkurullah, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya, wanzuruha, dan lihatlah nikmat-nikmat itu minhu, dari Allah. Kita hidup ini banyak mendapatkan nikmat yang wujudnya bermacam-macam, dan kata Syekh Abdul Qadir, semua nikmat itu harus kamu syukuri dan sadari bahwa semua itu datang dari Allah. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang ada pada kamu, min nikmatin, berupa nikmat, fa minallahi, maka semua itu dari Allah. Aina syukru minkum ya mutaqallibina fi ni'amihi. Di mana syukurmu, wahai orang-orang yang selalu bergelimang dengan nikmatnya Allah. Ya man yara ni'amahu min ghairihi. Wahai orang-orang yang melihat kenikmatan dari selain Allah. Maksudnya banyak orang ketika menerima nikmat itu tidak menyadari bahwa itu dari Allah. Taratan tarawna ni'amahu min ghairihi. Satu saat kamu menganggap nikmat-nikmat itu bukan dari Allah. Wa taratan tastaqilunaha. Dan satu saat lagi kamu menganggap sedikit nikmat-nikmat yang kamu terima. Wa tanzuruna ila ma laisa indakum. Sehingga kamu melihat apa yang tidak ada pada dirimu. Wa taratan tasta'ina biha ala ma'asihi. Dan pada suatu ketika kamu justru menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menantang atau maksiat kepada Allah. Dalam realita kehidupan, Syekh Abdul Qadir melihat banyak orang menerima nikmat itu tidak sadar kalau itu dari Allah. Dianggap nikmat itu datang dari makhluk, dari sesama manusia. Bahkan kadang-kadang menerima nikmat sebanyak apapun itu merasanya masih sedikit. Wa tanzuruna ila ma laisa indakum, sehingga yang dilihat itu bukan yang ada dirinya, tetapi yang ada pada orang lain. Dan itu rata-rata orang begitu. Sudah punya apa saja itu merasa masih kurang ketika melihat orang lain itu kok sepertinya lebih enak, berlebihan. Akhirnya tidak ada kepuasan, tidak pernah bisa bersyukur, karena yang ada pada dirinya itu tidak dirasakan. Justru yang dilihat itu yang ada pada orang lain. Ya gulam, wahai anak-anakku, tahtaju fi khalwatika ila wara'in. Ketika kamu berkhalwat, sedang sendirian, itu membutuhkan warok, kehati-hatian, yukhrijuka anil ma'asi, yang bisa mengeluarkan kamu dari maksiat, wazallati, dan kepleset atau kesalahan. Wa muraqabatin, butuh muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah, tudzakiruka,
yang mengingatkan kamu nadrul haqqi azza wa jalla ilaika, bahwa kamu selalu dipantau oleh Allah. Anta muhtajun mudarrun ila ayyakuna hadza ma'aka fi khalwatika. Kamu butuh semua itu ketika dalam kesendirian, dalam khalwat. Kemarin khalwat diartikan topo, semedi, tirakat. Summa tahtaju ila muharabatin nafsi wal hawa wasyaiton. Kemudian dibutuhkan untuk melawan atau memerangi hawa nafsu dan bujukan setan. Qarabu mu'dzamin nasi ma'azzallati. Kebanyakan kerusakan seseorang itu disebabkan karena melakukan kesalahan. Jadi pada umumnya orang itu akan hancur, akan rusak kalau dia melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu kalau dilakukan bisa awalnya itu sedikit. Nanti kalau sudah terasa nyaman, meningkat. Nah, ini lama-lama menjadi kebiasaan. Maka kata Syekh Abdul Qadir harus dijaga. Karena kebanyakan orang jatuh, orang hancur itu karena melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh yang paling gampang itu ya, koruptor. Korupsi itu kalau sedikit nggak terasa. Engko nek gak konangan enak rasane di tingkat nomane. Ngentet 1 juta gak konangan, 2 juta. Gak konangan ya tambah maneh sampai akhirnya miliaran. Nek konangan ya hancur. Itu yang kata Syekh Abdul Qadir, orang itu kebanyakan terjerumus hancur itu karena melakukan kesalahan. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai terjebak pada kesalahan-kesalahan karena itu akan merembet terus. Wong nuruti nafsu itu enak. Ya karena didukung oleh setan. Wa kharabuz zuhadi ma'asyahwat. Rusaknya orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud itu rusak ma'asyahwati karena mengikuti syahwatnya. Wa kharabul abdal. Dan wali-wali abdal itu rusak ma'al fikri wal khawatiri fil khalwat. Ketika dia pada saat khalwat itu berpikir, punya keinginan-keinginan yang di luar khalwatnya. Abdal itu wali yang di dalam sepanjang tahun itu selalu dijaga oleh Allah, tidak pernah kurang dari 40 wali. Jadi kalau kita mendengar ada wali abdal, itu wali yang tidak pernah habis. Setiap ada yang mati akan diganti Allah dengan wali yang baru. Dan dalam kehidupan di dunia ini Allah mengamankan masyarakat itu salah satunya mengutus orang-orang dekatnya yang disebut wali abdal itu sebanyak 40 orang. Tujuannya apa? Yaskuna wa yusallimuna wa yutmi'nuna. Tujuannya wali abdal itu pertama mengamankan sebuah negeri. Jadi kadang-kadang kita ini negara itu aman-aman saja. Di balik itu kita tidak tahu ada wali-wali abdal yang mendoakan umat. Kadang-kadang wali abdal itu ya tidak kelihatan. Terkadang kelihatan seperti orang remeh, orang yang hina, orang yang nggak populer. Tapi mereka punya kepedulian untuk mendoakan umat dan bangsanya.
waktu pacekle lama nggak ada hujan, itu biasanya yang turun tangan minta kepada Allah itu ya wali-wali abdal. Kalau ada orang sholat istisqa macam-macam, kadang-kadang salah pangan, makodam bak wong sholat istisqa. Itu kalau misalnya mustajab, mungkin di dalam rombongan itu ada wali abdal. Atau tidak terlibat di situ, tapi dia ya di rumah saja. Saat orang rame-rame istisqa, melihat kalau memang kebutuhan sudah mendesak, dia akan minta kepada Allah. Dan barokahnya wali abdal itu, umat ini diselamatkan oleh Allah. Itu namanya wali abdal. Kalau wali kutub itu ketuanya para wali, tapi bukan termasuk wali abdal. Dalam sebuah hadis marfu itu sahabat ngomong, tapi dicantolkan kepada Rasul. Ada dari sahabat Anas bin Malik itu mengatakan, wali abdal itu ada 40 orang. Dan ketika ada yang mati satu, nanti Allah akan memunculkan. Makanya dalam urusan agama, urusan keselamatan bangsa, itu kita tidak usah terlalu apa istilahnya, susah berkepanjangan. Allah akan menjaga, termasuk urusan agama. Urusan agama itu begini. Contoh, ya kita ngurusi masjid ini saja. Kadang-kadang orang berpikir, iki si ana sing tua-tua, masjidnya si aman, si rame. Kaya apa nih kalau sing tua-tua? Itu pikiran pesimis. Jadi saya dulu sempat begitu itu, mikir Masjid Muayyad, mikir musola sini. Kondisi yang tua-tua gak ono ya apa. Tapi ketika membaca hadis tentang wali abdal, apa kok mikir teman-teman ngurusi agamane Allah. Yang tua-tua mati mesti muncul generasi baru yang akan ngurusi agamanya Allah. Itu janjinya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Agama itu tak turunkan untuk menjadi peringatan umat manusia, dan nanti aku akan jaga sampai hari kiamat. Jadi gak usah terlalu berlebihan. Nah, ya itu kadang ada omongan, iku kok nek masjid gak ngene-ngene, gak ono sing gelem ngurusi. Saya bilang, gak ono sing gelem ngurusi, Allah ngirim orang lain. Walaupun bukan penduduk sini, akan datang orang yang ngurusi masjid kita. Yang penting kita itu tetap ikhtiar menjaga. Nah itu salah satu tugasnya wali abdal itu menyelamatkan umat dan sebuah negara. Dalam hadis marfu itu dikatakan 40 orang itu, kata Anas bin Malik, sementara disebar hanya di Timur Tengah. Yang 18 orang itu di Irak, yang 12 orang itu di Irak, yang 28 itu di mana itu Syam. Syam itu Syria. Termasuk Syria itu sekarang bangsanya Iran dan sebagainya. Saya dulu sempat berpikir, kenapa kok dipusatkan di sana, nggak disebar di seluruh negara. Ternyata akhir-akhir ya renungan saya saja, konflik di daerah situ itu memang berkepanjangan. Kayak Iran itu sampai sekarang kan gempur-gempuran terus. Syria. Lah itu mungkin ya dalam analisa saya, karena di sana itu yang paling gawat orang ingin merusak Islam, sehingga Allah menurunkan wali abdal itu untuk menjaga keamanan negara itu. Ya kita tidak tahu siapa yang menjadi wali abdal,
Tapi dalam sebuah hadis dinyatakan seperti itu. Nah di kita ya mungkin ada juga penjaga-penjaga gawang yang mengamankan umat ini yang kita tidak tahu. Kadang ada kiai kampung modelnya ya sekedar wak mudin langgar ya. Tapi mungkin orangnya tulus, ikhlas, gak populer, kadang-kadang katape direken wong. Justru kadang doa keselamatan kita itu bergantung kepada mereka. Yaitu Syekh Abdul Qadir mengingatkan, qarabul abdal ma'al fikri wal khawatir wal fil khalwat. Kalau ada wali abdal dalam kondisi khalwat itu terus pikirannya melayang macam-macam, itu dia akan hancur. Wa kharabu siddiqin fil lahadzat. Orang-orang yang siddiq ya, orang yang benar imannya itu juga bisa terpeleset karena melirik pikiran-pikiran yang lain. Syuhuluhum khifdhu qulubihim. Kesibukan mereka itu atau tugas mereka hanya menjaga hati mereka. Li'annahum qiyamun ala babil mulki ala babil maliki. Karena mereka itu berdiri di depan pintu Allah. Al-Malik itu Allah. Jadi orang-orang yang hebat-hebat, wali-wali, yang abdal, as-siddiqin, itu tugas utamanya yang menjaga hatinya masyarakat. Mereka diibaratkan qiyamun ala babil maliki, selalu berdiri menunggu komando Allah yang maha raja di raja. Hum qiyamun fi maqamid da'wati, dan mereka punya tugas untuk melaksanakan dakwah. Yad'unal khalqa ila ma'rifatil haqqi azza wa jalla. Mereka harus mengajak kepada umat manusia ila ma'rifatil haqq, untuk ma'rifat kepada Allah. Yang kemarin sudah dijelaskan, salah satu usaha ma'rifat itu memahami makna dan substansi dari sifat-sifat Allah. La yazanuna yad'unal qulub, mereka tidak henti-hentinya mengajak hati-hati manusia itu. Yaquluna, sambil mengatakan ya ayyatuhal qulub, wahai hati-hati manusia, ya ayyatuhal arwah, wahai roh-roh, ya insu wa ya jinnu, wahai manusia dan jin. Jadi wali-wali itu terkadang juga dakwahnya bukan hanya kepada manusia. Maka kalau sudah tingkat sufinya tinggi, ada cerita orang mengenal dan melihat masyarakat jin itu bisa terjadi. Dulu banyak orang tua-tua itu kadang-kadang punya santri jin, karena memang ahli tirakat. Mati nggak? Gak apa-apa, titik-titik teruduk-teruduk. Halumu ila babil maliki. Kemarilah kamu menuju pintu Allah. Is'au ilaihi. Berusahalah menuju Allah bi'aqdami qulubikum, dengan langkah hatimu, bi'aqdami taqwakum, dengan langkah takwamu, wa tauhidikum, dan tauhidmu, wa ma'rifatikum, wa wara'ikum asami. Datanglah kepada Allah dengan warokmu, wa zuhdi fid dunya wal akhirah, dan zuhud di dunia dan akhirat, wa fi ma siwal maula, dan kepada zuhud dari semua yang selain Allah.
Hadza syughulul qaumi, itulah kesibukan kaum atau mereka yang disebutkan tadi. Hammuhum islahul khalqi, cita-cita mereka hanya ingin membenahi masyarakat. Hammuhum ta'ummus sama'i wal ardi, dan cita-cita mereka merambah kepada seluruh langit dan bumi. Minal arsy ila tsara, bahkan diibaratkan mulai dari aras sampai ke bumi. Ya gulam, da'angkan nafsa wal hawa, wahai anak-anakku, tinggalkan hawa nafsumu. Kun ardon tahta aqdami haula'il qaum, jadilah kamu ibarat tanah yang diinjak oleh masyarakat. Turaban baina aidihim, yang menjadi tanah di antara mereka. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, belajarlah meninggalkan hawa nafsu dan jadilah kamu seakan-akan tanah yang diinjak oleh masyarakat. Orang hidup itu harus merasa bahwa tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Itu yang dimaksud kun ardon tahta aqdami haula. Jadi orang itu kalau dalam prinsip hidupnya tidak nuruti hawa nafsu dan siap menjadi pelayan masyarakat, itu akan menjadi orang yang terhormat. Nah, kita harus punya kesadaran itu. Apapun posisi orang hidup itu, kalau dia sadar bahwa tugas utamanya adalah saling melayani, maka orang itu menjadi karakter watak yang buruk itu akan terhindar. Cuma kita ini kan jarang yang mau jadi pelayan, maunya itu jadi raja semua, jadi majikan. Dari hal sepele ya, contoh, jadi ketua RT wis merasa jadi raja kecil, ya. Sembarang minta dihormati, minta dilayani. Jadi pejabat juga begitu. Akhirnya terus bekerjanya itu seenaknya, kadang-kadang mempersulit orang, merasa dibutuhkan. Nah itu yang membuat kehidupan itu menjadi tidak harmonis. Saya dulu itu waktu jadi pimpinan di fakultas itu, mengubah begitu itu juga rada angel. Kadang-kadang pegawai-pegawai itu merasa dibutuhkan. Ada mahasiswa alumni sekedar ngurusi legalisir ijazah. Ada yang dari Madiun, dari Ponorogo, dari Babat. Itu kadang-kadang nggak segera dilayani. Ngenteni. Padahal saya ada di tempat. Ya, alasannya nanti pimpinan masih sibuk, masih. Ya, kemudian ketika minta tanda tangan, ya saya ingat loh, kamu kan mana rumahmu? Saya tanya, terus berangkat jam berapa? Dari pagi, Ustaz. Ya kok yang ini tanda tangan? Iya, nunggu lama. Akhirnya saya kumpulkan, kita ini melayani, bukan harus dilayani. Termasuk dulu di kelurahan kan gitu. Saya pernah marah-marah, ngurus KTP ini. Saya bilang, kita ini sama-sama abdi negara. Saya juga punya tugas melayani orang di tempat saya. Jadi saya sempat ngamuk dulu dia. Itu karena orang tidak memahami bahwa hidup itu jadilah orang yang siap diinjak seperti tanah. Maksudnya layani orang yang butuh. Jangan sembarang minta dilayani.
Sekarang alhamdulillah orang sudah mulai banyak sadar karena masyarakat sudah semakin pintar. Apalagi pegawai negeri itu masyarakatnya kritis. Pegawai negeri itu namanya abdi negara. Abdi itu maknanya nek cara Jawa gedibal. Pelayan. Ojo terpedang-pedang pegawai negeri seragamnya meliti. Jadi itulah ya realita kehidupan yang kata Syekh Abdul Qadir banyak orang tidak menyadari hal-hal seperti itu.